ketika kita lagi drop, kita baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita mengaku Allah hasbi, cukup buat saya Allah, hasbi Allah, hasbunallah, berarti kalimat itu harusnya kalimat motivasi banget. Terjemahan dari kalimat itu banyak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan la tahzan innallaha ma'ana. Bisa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan dengan kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu berdua wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara. Mendengar dan melihat. La takhafa, jangan takut wahai Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. La takhafa, inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku yang akan memantau apa yang terjadi pada diri kalian. Jadi aku tahu banget, update banget setiap detiknya. Bahkan sebelum terjadi, aku sudah mempersiapkan perisai untuk melindungi kalian. La takhafa, jangan takut. Itu terjemahan-terjemahan yang banyak di Al-Quran tentang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau mungkin kita bisa challenge diri kita sendiri ya. Ketika kita tilawah Al-Quran secara acak, cari ayat terjemahan atau bahasa lain dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba cari di Al-Baqarah, cari di Ali Imran, itu banyak banget kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, gak pernah benci sama kamu. Ayatnya banyak banget. Bahwa Allah gak pernah ninggalin kita, bahwa Allah gak benci sama kita. Salah satunya mungkin kalau Allah gak benci sama kita tuh, misalnya ayat fa'in yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sehingga siapa yang berpikir syariat itu kayak beban, seolah-olah Allah kayak nggak rela gitu ngelihat kita nyaman, kok dikasih syariat, dikasih beban, dikasih tugas, dikasih batasan. Enggak, itu salah paham. Allah ngasih syariat bukan untuk ngebebanin kita, bukan karena Allah iseng sama kita, bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena Allah pengen memudahkan hidup kita justru dengan syariat. Syariat itu bukan mempersulit hidup kita. Kalau sebuah negara meninggalkan syariat karena takut sulit kehidupan negara itu, justru kita terjebak dalam wasawisus syaitan. Mulailah kita dengan hiruk pikuk, dengan kekacauan gara-gara meninggalkan syariat. Kalau sebuah bangsa, masyarakat, keluarga, pribadi pengen hidupnya lebih mudah, ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Coba ikutin cara Allah, pasti akan jadi mudah. Memang di awalnya kelihatan agak-agak challenging nih. Tapi begitu kita jalanin, yusrun, mudah, semuanya mudah. Kemarin saya jalan sama istri ke Thailand. Kita jalan berdua ke Thailand, pengen main aja gitu. Jalan ke Thailand, kebetulan ada acara di Malaysia, terus mampir dulu ke Thailand. Sampai di Thailand kita ke Pattaya dulu nih. Saya karena senang dengan laut, saya cari yang lautnya masih aman. Kalau Phuket mungkin gitulah ya. Nah, cari yang Pattaya yang private beach, jadi nggak ngelihat yang gitu-gitu. Cie, sombong. Kalau terlihat kan nggak sengaja. Nah, pergilah ke Pattaya gitu ya, cari yang beach yang private gitu. Terus karena kita nggak tahu halal foodnya di sana, akhirnya kita kayak sangat hati-hati mencari halal food. Sampai rempong, sampai bawel. Pas mau room service minta makanan ke kamar karena nggak berani makan di luar, kita sampai bawel banget bilang ke restorannya itu pakainya oilnya oil apa? Nggak pakai oil yang pork kan? Saya minta yang vegetable oil ya. Ya Pak gitu. Terus itu wajannya diganti ya, dicuci dulu. Ya Pak. Itu yang masak ininya tepungnya udah dipakai yang pork belum sebelumnya? Ya bisa kita bikin yang baru Pak. Sampai mereka sebel banget gitu kan karena banyak banget permintaannya. Padahal pesannya cuma nasi goreng. Tapi permintaannya panjang gitu. Akhirnya dihidangkanlah nasi goreng seafood. Kita makan berdua sepiring. Gak penting banget sih. Gak ada hubungannya dengan tema. Nah udah gitu malam kita cuma nyari buah aja kayak gitu. Nah karena kita berusaha untuk ketat dalam masalah halal food. Kalau gak benar-benar kita bisa yakin bahwa ini halal atau minimal dia aman gitu,
maka kita nggak akan berani. Ini berusahalah belajar taat kecil-kecilan, bukan hal besar sebetulnya. Tapi justru saya ngeliat di sini hal kecil dihargain sama Allah. Kalau hal besar apalagi kan ya, hal sepele kayak gitu doang, Allah langsung kayak ngehargain gitu. Ini bukan karena saya soleh, tapi karena saya mencoba untuk meniru orang soleh. Akhirnya mendapatkan janji yang Allah janjikan kepada orang soleh. Sayanya belum soleh, tapi karena meniru orang soleh, dapat juga nih yang dijanjiin Allah kepada orang soleh. Udah ketat, seharian kita makannya susah banget. Nah besoknya mau ke Bangkok, hari belum pesan hotel. Tadinya udah pesan lewat travel agent, tapi cancel. Tadinya ada satu jenis hotel yang di pusat kota, dekat dengan tempat pembelanjaan, nemenin istri. Ternyata dari travel agent itu katanya nggak dapat. Oke, cancel. Saya pesan pakai online, pesan nyari yang dekat dengan hotel itu. Entah gimana caranya Allah ngarahin saya untuk ngeklik satu hotel yang saya juga nggak tahu speknya kayak gimana. Pokoknya udah aja ini aja deh, yang paling dekat walaupun ada beberapa pilihan. Ambil hotel tertentu, namanya gak usah disebut. Mahal C. Sombong. Ya gitu deh pokoknya ada namanya lah ya. Nah pas sampai di Bangkok kita masuk ke hotel itu lagi check in. Tiba-tiba ada teman lama saya nih orang Bandung. Dia istrinya lagi lewat jadi hotel sama kondonya itu bersebelahan. Dia ternyata tinggal di kondonya. Dia lewat ngelihat kayak Ustadz Hanan. Dia ngubungin Benzo. Benzo cuma angkat tangan. Lihat ke atas. Itu namanya Benzo, masih Jovisa. Nah Benzo dihubungin Benzo tanya ke saya, Ustadz lagi di hotel ini di Bangkok loh. Kok Benzo tahu? Kan saya nggak ngasih tahu siapa-siapa. Nggak, tadi ada teman yang ngelihat Ustadz, dia kayak ragu gitu, bener nggak? Oh iya bener, kenapa? Dia ngajak Ustadz nanti malam cari makan halal dan Thai banget gitu. Alhamdulillah berarti kemarin susah dikit, sekarang Allah kasih jalan keluar. Bukan hanya itu, ternyata hotel yang saya pilih itu dia udah halal restoran, untuk breakfast tuh aman, udah halal. Karena susah kan nyari hotel dengan sertifikat halalnya di sana. Tanpa kita ketahui ternyata Allah arahin kita ke hotel yang gak perlu bawel lagi untuk room service-nya. Karena dia udah halal restoran. Ditambah lagi diajak sama teman saya untuk makan yang halal food tapi Thai banget, enak. Ditraktirin itu yang paling enak. Nih saya berpikir kalau saya lebih cepat atau lebih lambat 1 menit aja pas check in, kan saya nggak bakalan ketemu dengan istrinya, sehingga kita nggak berpapasan, nggak saling tahu. Allah yang bikin timingnya pas banget. Dia jalan lewat depan hotel, saya masuk check in, dia ngelihat ke saya, terus dia ngubungin Benzo ngubungin ke saya, pas dapat wifi karena ngandalin wifi banget kan di luar negeri teh. Irit gitu. Dapat wifi saya langsung balas. Qadarullah malamnya dimudahin, akhirnya kita jalan, makan halal, enak, bukan murah, gratis. Jadi saya teringat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu janji Allah. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Ini jalan keluarnya. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Ini rezeki yang tidak terduga-duga. Akhirnya ketemu teman orang Bandung yang udah tinggal di sana. Siapa yang taat sama Allah, Allah mudahin urusannya. Jadi mudah kemana-mana digayat. Siapa yang taat sama Allah, Allah gugurkan dosanya. Berharap kayak gitu dan dilipat gandakan pahalanya. Berharap juga kayak gitu. Ini artinya hal sepele gini aja Allah hargain. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pasti Allah bales. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Allah itu nggak pernah absen teman-teman, nggak pernah offline, nggak pernah kelewat gitu. Aduh ada yang kelewat nih nggak sempat di like. Kalau kita kan kalau terlalu banyak nge-following, akhirnya udah ketutup ya, ketimpa sama yang baru posting gitu. Kadang-kadang karena saking banyaknya kita nge-following, pasangan sendiri nggak pernah di like. Kenapa? Dia posting ketimpa lagi. Kok kamu nggak pernah nge-like postingan aku? Emang kamu posting? Kamu gitu banget ya sama aku? Akhirnya rame gitu kan ya. Padahal kita nggak ngelihat, soalnya ketutup sama postingan yang baru-baru. Allah nggak pernah gitu. Allah nge-following semua hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bersama dengan kalian, membersamai kalian dimanapun kalian berada. Tapi ketika kita post adegan-adegan kehidupan kita, nggak pernah ada yang ketimpa dan kelewat sama Allah untuk di like,
untuk dikomen, untuk di-repost. Bahkan Umar di-repost oleh Allah di Al-Quran kata-katanya. Ini artinya Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jadi penyemangat teman-teman. Gak usah khawatir untuk taat. Kita bikin dosa aja Allah masih maafin kita. Apalagi taat, Allah pasti akan menghargai kita. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Part kedua, alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. 3 kalimat yang luar biasa itu menjelaskan arti dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa bukti bahwa Allah enggak pernah ninggalin Nabi Muhammad? Kata Allah, alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu lahir dalam keadaan yatim, lalu Allah kasih naungan? Kalau Allah ninggalin kamu, gak mungkin kamu bisa tumbuh dengan baik. Kalau Allah benci sama kamu, maka dibiarin aja kamu terlunta-lunta dalam keadaan yatim. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dulu pernah tersesat di jalan, mau ke suatu negeri tapi kamu salah ngambil jalan di tengah padang pasir, akhirnya gak tahu arah ke tujuan. Kalau Allah benci sama kamu, gak akan dikasih tuh petunjuk ke negeri yang kamu tuju. Gak akan diarahin kamu untuk sampai kepada destinasi yang kamu tuju. Bukti Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Nanti kalau kemarin saya bahas alam yajidka yatiman fa'awa versi Nabi Muhammad, yang belum kebahas itu versi Nabi Musa ya. Versi Ibrahim, versi Ismail, versi Isa, versi Yahya, versi Maryam. Itu semuanya ayat-ayat tentang kisah-kisah tentang alam yajidka yatiman ya Maryam, alam yajidka yatiman Yahya, alam yajidka yatiman Isa, alam yajidka yatiman Ibrahim, alam yajidka yatiman Musa, alam yajidka yatiman semua hamba-hambanya fa'awa, Allah kasih naungan. Baca kisah-kisah Al-Quran untuk memahami maksud alam yajidka yatiman fa'awa. Terutama kisah Yusuf. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim gimana yatimnya Yusuf? Yatim di dalam sungai, di dalam sumur. Gak punya siapa-siapa. Ayahnya gak tahu di mana keberadaan anaknya. Kakak-kakaknya udah gak peduli dengan adiknya. Yatiman fa'awa. Fa'awa pertama ditemukan oleh para musafir. Fa'awa kedua masuk ke dalam istana. Dan seterusnya dan seterusnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan surat Ad-Duha ini. Ini bukan cuma tafsir ya teman-teman, tapi ini tadabbur. Saya berusaha untuk menganalogikan dengan kehidupan kita supaya kita bisa menjadikan ayat itu sebagai motivasi hidup kita. Barakallah, kita lanjutkan setelah sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini, siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk, siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu dan seterusnya. Jadi alam di sini Allah pengen ngingetin kita. Jadi kalimat alam adalah kalimat permintaan dari Allah supaya kita ingat-ingat lagi nih. Pengalaman hidup kita, ada yang pengalamannya sampai ekstrim, second life misalnya. Hampir celaka, terus bisa selamat. Ada yang pengalamannya masalah hutang, ada yang pengalamannya hampir bunuh diri tapi nggak jadi gara-gara diputusin. Ada yang macam-macam kan pengalaman orang maya. Nah itu kalimat alam yajidka yatiman. Yajidka itu Allah mendapati kamu dalam status nggak ada apa-apa sebetulnya. Kita tuh awalnya nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'aghna. Itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Kalau dalam bahasa kisah Nabi, fa'awa di masa Abdul Muthalib,
fa'awa di masa Halimah, fa'awa di masa Abu Talib, dan fa'awa di masa Khadijah. Ini semuanya bentuk-bentuk fa'awanya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terjemahin ayat itu dengan kisah Nabi Musa, alam yajidka yatiman fa'awa, itu bisa teman-teman temuin di surat Toha dan surat Al-Qasas. Nanti di dalam surat-surat itu Allah ngejelasin tentang gimana dulu Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha an qadhifihi fit tabut فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت إليك محبة مني ولتصنع على عيني. Ketika Allah mengilhamkan kepada Ibu Musa, wahai Ibu Musa, hanyutkanlah bayimu di Sungai Nil kalau pengen selamat. Pengen selamat? Jangan kamu simpan di rumah, jangan kamu rawat sendiri, jangan kamu bawa lari ke hutan. Hanyutkan ke Sungai Nil. Supaya selamat dari siapa? Dari Firaun. Ini perintah Allah. Kadang-kadang Allah ngasih kita perintah dalam hidup itu gak logis. Menyelamatkan bayi kok malah dihanyutkan ke Sungai Nil. Kenapa gak dibawa lari aja ke dalam hutan? Lalu ke pantai, lalu lupa. Kenapa nggak umpetin aja di rumah gitu? Kenapa nggak bikin rumah aja di yang jauh, atau mungkin ibu dan keluarga Musa ngungsi aja ke Madian misalnya, ke luar negeri. Jadi orang yang lari dari negeri Firaun, kenapa nggak gitu aja yang lebih logis? Kenapa malah selamatkanlah bayimu dari Firaun dan tentaranya dengan cara hanyutkan ke Sungai Nil. Itulah hidup. Tidak semua perintah Allah itu kadang kita mengerti di awal, teman-teman. Kita cukup tahu bahwa ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kalau pengen bahas lebih dalam lagi untuk cari tahu hikmahnya, silakan. Tapi jangan tunggu sampai kita ngerti hikmahnya baru sami'na wa ata'na, kelamaan. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali kesempatan dapat kebaikan dari Allah. Justru biasanya Allah ngasih kejutan ketika kita ngambil challenge-nya Allah. Iman challenge, akidah challenge, tauhid challenge. Challenge-nya apa? Lakukan perintah Allah walaupun menurut logika kita agak aneh. Misalnya, tinggalkan pekerjaan itu. Ya Allah, pekerjaan inilah yang bikin saya bertahan hidup selama ini. Saya beli rumah, beli mobil, saya punya tabungan sekian. Gara-gara kerjaan ini, udah tinggalin aja. Terus nanti saya kerja apa? Tenang, Allah yang gantiin. Terus gimana Ustadz? Jalannya dari mana Ustadz? Allah tahu jalannya, kita doang yang gak tahu. Kalau kita nggak tahu bukan berarti Allah nggak tahu kan? Kita yang nggak tahu, Allah tahu. Karena Allah alimun, basirun, khabirun, maha tahu, maha melihat, maha teliti, latifun, sami'un. Allah maha kuasa. Jadi kalau kita nggak tahu caranya bukan berarti dia nggak bisa. Serahin aja sama Allah. Ketika kita serahin sama Allah, Allah nggak mungkin ngecewain kita. Kenapa? Allah nggak pernah ngecewain hamba. Kita aja ke teman kalau udah diserahin satu amanah, kita berusaha untuk bikin dia terkesan, nggak sampai bikin dia kecewa. Apalagi Allah. Hanyutkan bayimu ke Sungai Nil supaya selamat dari Firaun. Setelah Allah kuatkan hati ibunya, akhirnya karena ibunya soleha, hanyutin bayinya ke Sungai Nil. Berharap selamat dari Firaun. Cuman nggak bisa lepas juga, pakai kakaknya yang jadi pengintai gitu, nyari tahu adiknya hanyut kemana. Ngalir, bukannya ke negeri yang jauh, bukannya ke Sudan kayak atau ke luar negeri kayak, kan Sungai Nil itu membelah berapa negara ya. Bukan sampai ke luar negeri, gak lama kemudian malah masuk selokan yang mengarah ke tempat pemandian pribadinya Fir'aun. Ini makin gak logis nih. Luar biasa cara Allah tuh, Allah luar biasa cara membuat skenario-nya tuh keren banget. Masuk ke selokan itu, kakaknya Musa makin khawatir, gimana dengan adik, dia masuk ke selokan itu. Langsung dilaporin ke ibunya. Di surat Al-Qasas dikisahkan ketika ibunya tahu Musa hanyutnya ke dalam selokan yang mengarah ke pemandian khusus Fir'aun, hampir copot jantung ibu Musa. Hampir copot jantung
Ibu Musa. Kenapa? Bisa dipastikan bayi ini akan ditemukan oleh para dayang-dayang Firaun dan kalau ketahuan Firaun pasti akan dibunuh. Ini ujian luar biasa. Tapi ini challenge-nya justru di situ. Ketika kita berhijrah, ketika kita ngikutin cara Allah, awalnya terlihat, ya Allah kok gini ya? Kok jadi gini ya? Kok malah masuk ke selokan ini ya? Kan gitu ya, ada kejutan-kejutan kecil gitu awal-awal kita berhijrah. Baru aja kita halalin putusin, akhirnya putusin, dia langsung jadian sama orang lain. Kan itu berat banget ya. Dia kayak mudah banget gitu move on dari kita. Padahal kita mutusin itu cuman gertak doang biar dia mau halal gitu. Siapa yang takut kata dia. Akhirnya jadian sama orang lain. Itu tuh berat banget. Saya tahu rasanya. Jadi masuk ke selokan itu. Udah gitu ke sungai kecil. Ditemuin sama dayang-dayang Firaun dikasih kepada istri Firaun. Qadarullahnya Allah udah kasih persiapan bahwa istri Firaun belum punya anak. Sehingga ketika dibuka tuh tabut keranjang yang ada bayi Musa dibuka dilihat oleh istri Firaun. Allah bilang di surat Toha, wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Aku masukkan untukmu cinta dariku. Maksudnya apa? Tiba-tiba istri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa. Siapa yang bikin dia jatuh hati? Allah. Sebagaimana Halimatus Sa'diyah jatuh hati kepada bayi Muhammad untuk menyusuinya secara gratis, begitulah istri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa dan mau mengangkatnya sebagai anak tanpa bertanya siapa dan dari mana asal usulnya. Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Gini cara Allah nolong hambanya. Fa'awanya tuh Allah datangkan orang yang mencintai kita. Tiba-tiba ada aja yang anggap kita kayak keluarga barunya. Pernah kan kita merantau, tiba-tiba di perantauan kita nggak kenal siapa-siapa, dapat keluarga yang sebetulnya dia nggak kenal dengan kita, dia nggak tahu background kita, basic kita dari mana asalnya. Pokoknya dia tiba-tiba kayak sayang aja gitu sama kita. Saya di Mesir juga gitu, tiba-tiba ada aja orang Mesir yang sayang sama saya sehingga dianggap kayak anak angkatnya. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya, kamu kalau butuh apa-apa bilang. Setiap awal bulan dan beliau siapa? Profesor lah gitu, dosen Al-Azhar. Kan banyak banget kemudahan gara-gara ada dosen, profesor, senior, kayak Allah jadikan tertarik kepada saya, senang. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya. Terus pas awal bulan dapat gaji langsung datengin, nak kamu udah beli buku? Belum, kasih aja. Udah sih cuman kayak kurang aja gitu kan ya. Belum, wah ini beli buku, kasih beli buku. Terus kalau dia lagi panen, di Mesir itu namanya adas. Adas itu kayak kacang hijau kita tapi warnanya oranye. Jadi fungsinya kayak kacang hijau menghangatkan tubuh, bagus, biji-bijian. Kalau lagi panen adas, dia langsung bawa beberapa karung ke rumah tuh. Nih adas buat kalian, panen anggur, panen apa, segala macam buah-buahan di kebun dia tuh dibawa ke rumah kita. Kenapa? Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni. Allah yang bikin dia jatuh hati kepada orang ini. Sehingga akhirnya istri Firaun langsung jatuh hati kepada bayi Musa. Firaun enggak, karena Allah sudah mengunci hatinya. Bukan karena Allah mengunci hatinya, belum sih. Karena hatinya keras, maaf salah, jangan disensor. Karena hatinya keras. Karena Allah gak akan mengunci hati seseorang sebelum Allah utus Nabi kan. Karena hatinya keras, jadi dia gak akan bisa disentuh dengan cinta. Firaun tetap marah kepada Musa yang masih bayi. Ini pasti nih anak Bani Israel yang dibuang supaya gak terbunuh nih. Gua bunuh nih sekarang, jangan-jangan kata istrinya Firaun dan dia ngebujuk suaminya dengan manja gitu. Gak pakai cantik sih, manja doang gitu. Akhirnya Firaun gak jadi ngebunuh Musa. Selamat Musa di satu adegan. Udah gitu gak lama kemudian Musa lapar. Musa kehausan. Wa wajadaka ailan fa'agna. Gimana caranya keluarga Firaun bikin audisi. Siapa yang bisa menyusui bayi Musa dikasih dinar, dirham, emas, perak. Dikasih tempat kedudukan yang tinggi di dalam istana. Punya gelar ningrat. Dikasih rumah di dalam istana yang sangat bagus. Dari sekian banyak perempuan-perempuan yang ingin menyusui Musa, semua ditolak sama Musa. Karena kenapa? Allah mengilhamkan kayak gitu kepada bayi ini. Padahal kan sebetulnya kalau bayi polos biasa aja asal ada yang nyusuin kan dia nyusu ya. Tapi Allah mentakdirkan Musa gak boleh nyusuin ke ini. Di antara sekian yang banyak audisi, yang terakhir justru yang diterima. Kenapa? Allah yang nentuin. Jadi gak masalah, ada yang datang pertama sebelum kita bawa Alphard,
Bayangin aja, kalau Allah nggak mengikat hatinya, pasti ditolak. Walaupun modalnya, uang, apa segala macam, nggak, tenang. Abu Bakar datang ngelamar Fatimah, ditolak sama Nabi. Kurang apa coba Abu Bakar? Tajir, soleh. Kan ideal banget ya. Ada yang soleh, nggak tajir. Ada yang tajir, kurang soleh. Tajir, soleh. Tajir, soleh. Abu Bakar ditolak. Datang Umar, tajir, soleh, kuat, cowok banget, ditolak juga. Ali awalnya, aduh Abu Bakar aja ditolak, Umar aja ditolak, apalagi saya nih. Akhirnya kayak Ali cuma ngelewat doang depan rumah Nabi, lewat lagi. Dipanggil sama Nabi, Ali kenapa? Enggak ya Rasulullah gitu. Ali, kamu pengen menikahi Fatimah? Terserah sih. Akhirnya Nabi yang ngelamar Ali dalam bahasa ininya ya, adegannya. Walaupun secara resmi nanti Ali yang ngelamar Fatimah. Nabi kayak yang nawarin kepada Ali. Kenapa? Allah yang bikin kayak gitu. Jadi gak usah pesimis. Yang penting minta kepada pemilik hati. Ya Allah, kan hatinya bukan milik dia, milik engkau. Jadi saya mintanya ke engkau aja ya Allah, bukan ke dia. Nanti setelah engkau baru dia. Sehingga pas kita datang kayak bukan tipe dia banget, bukan standar dia banget, tapi buat Allah kita standar dia banget. Buat dia kita enggak banget. Enggak masalah kan? Yang penting buat Allah kita banget lah. Begitu kita datang dia enggak bisa bilang enggak. Kok saya ngomongnya iya ya? Pengen bilang enggak tapi enggak bisa gitu. Ya udah deh, ya aja. Jadi aja. Setelah itu Allah masukkan hub cinta sehingga dia mencintai kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala dan itu mubarak, diberkahi. Itulah istri Firaun. Akhirnya Musa tinggal di situ, ibunya tinggal di situ, kakaknya, tetehnya tinggal di situ, AA-nya tinggal di situ. Siapa AA-nya Musa? Harun. Semuanya sekeluarga tinggal di situ. Ini namanya alam yajidka yatiman fa'awa. Allah yang bikin skenario yang kayak gitu. Ismail juga kayak gitu. Kemudian Yahya alaihissalam juga kayak gitu. Maryam juga kayak gitu. Alam yajidka yatiman. Maryam kan lahir gak punya ayah. Bukan gak punya ayah. Ayahnya udah wafat kan. Imran sama anak yatim perempuan lagi itu. Siapa yang fa'awa Maryam? Wa kaffalaha Zakaria. Zakaria yang mengawakan Maryam. Dan Zakaria cinta banget sama Maryam. Walaupun itu adalah ponakannya tapi seperti putrinya sendiri. Dan Zakaria adalah sebaik-baik orang yang merawat Maryam. Walaupun ayahnya soleh banget, tapi ada yang lebih daripada ayahnya. Ayahnya orang soleh, Zakaria Nabi. Sehingga Allah ingin Maryam ini dirawat bukan oleh ayahnya yang soleh, tapi oleh pamannya yang Nabi, yaitu Zakaria. Ini cara Allah teman-teman. Sehingga itu menjadi bukti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Andalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau, udah bilang aja sama Allah. Ada mau apa aja bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk gak mengabulkan keinginan kita. Gak mungkin gak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku, curhat sama aku, ujib. Aku pasti akan nge-replay, akan ngerespon, akan ngejawab, akan nge-read. Gak mungkin enggak. Pasti dibalas sama Allah SWT. Kalau teman, pasangan, geng gak ngebalas WA, biasalah itu. Tapi kalau Allah gak mungkin enggak. Pasti di-read langsung dibalas sama Allah. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta. Kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak dikasih yang sebaliknya yang buruk dari yang kita minta. Nggak mungkin. Kalau nggak sama lebih baik antara dua itu. Dan dua-duanya untung.